Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 12. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Waktu saat ini menunjukkan pukul 21.44. Nanami nampak berjalan pelan menuju pintu keluar samping nomor 13 di stasiun Metro Shibuya. Dia pun sangat terkejut ketika menemukan Ijiji tergolek lemah dan tidak berdaya di atas jembatan penyeberangan. Dia lantas mendatangi Ijiji yang bersimbah darah. Raut wajahnya terlihat begitu serius seakan memendam kemarahan yang sangat mendalam. Di jalur kereta bawah tanah, Mei Mei membuat seorang pengguna kutukan yang bernama Niji Ebina benar-benar ketakutan. Bagaimana tidak, dalam waktu yang relatif singkat Mei Mei membuat Niji kehilangan anjing serta kaki kanannya. Si pengguna kutukan ini pun meminta pengampunan dan berjanji tidak akan terlibat dalam masalah ini lagi. Ui Ui pun memperingatkan Niji karena kakaknya belum selesai berbicara. Mei Mei mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sangat lemah. Dia pun berlatih mati-matian agar bisa bertarung tanpa teknik kutukan. Usahanya pun membuahkan hasil, karena sekarang dia bisa menghajar musuh yang jahat seperti Niji Ebina. Tidak berhenti di situ, Mei Mei terus mengembangkan bakatnya hingga menjadi penyihir Jujutsu tingkat pertama. Dia pun berniat mengakhiri nyawa Niji. Jelas saja Niji sangat ketakutan. Dia lantas bersimpuh di hadapan Mei Mei dan sekali lagi meminta maaf, seraya berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Ketika Mei Mei bertanya pada Niji tentang cara menghitung skala kehidupan, Niji yang merupakan pembunuh berantai ini pun nampak kebingungan. Setelah menyampaikan bahwa nilai kehidupan tergantung pada potensi kegunaannya, Mei Mei lantas benar-benar mengakhiri nyawa Niji Ebina. Di sisi lain, Itadori dan Fushiguro berhasil menghancurkan pasak serta penghalang yang menahan pergerakan para penyihir Jujutsu. Dengan ini hanya tersisa satu penghalang lagi, yaitu penghalang yang mengurung Pak Gojo Satoru. Sebenarnya Fushiguro ingin menginterogasi Jiro lebih lanjut, namun lelaki tua tersebut tidak kunjung sadar. Saat itu Fushiguro langsung bergerak untuk menyelamatkan Ino dengan bayangan burungnya. Nampaknya Ino terjatuh dari atap gedung setelah bertarung melawan Ogami dan cucunya yang berubah menjadi Toji. Walaupun Fushiguro gagal menyelamatkan Ino, untungnya Itadori berhasil menangkap lelaki tersebut sebelum jatuh menghujam bumi. Di puncak gedung, Nenek Ogami memerintahkan cucunya untuk turun dan membantai para penyihir Jujutsu yang ada. Namun si cucu yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Toji tidak bisa melakukan perintah itu. Toji pun begitu marah hingga membuat Nenek Ogami sangat ketakutan. Ogami jadi kebingungan, karena seharusnya informasi tubuh yang dipanggil tidak akan membuat cucunya dikuasai seperti ini. Hal ini jelas tidak sesuai dengan harapannya, di mana dia tidak pernah memanggil informasi jiwa. Walau Toji tidak begitu memahami maksud Nenek Ogami, namun dia memastikan bahwa tubuhnya sangatlah istimewa. Dia lantas mendekati Ogami secepat kilat dan membantai nenek tua tersebut dengan sekali pukulan. Sementara itu Maki Zenin nampak sibuk membabat para kutukan yang menyerangnya. Nobara mengatakan bahwa Ijiji telah diserang musuh ketika tengah berkomunikasi dengan Akarinita. Maki pun meminta Nobara dan Nita untuk segera menemukan Ijiji karena para penyihir Jujutsu tidak boleh kekurangan bantuan dari asisten pengawas.
Maki sendiri akan menahan laju kutukan di tempat ini bersama Naobito, walau si Naobito nampaknya tidak serius dalam bekerja. Ketika Nobara dan Nita terus berlari, tiba-tiba saja langkah mereka terhenti karena kemunculan Haruta Shigemo. Haruta nampak begitu senang karena bisa menemukan gadis yang mengenakan setelan jas seperti Nita. Bagaimana tidak, sedari tadi dia hanya menemukan sosok pria berjas yang membuatnya begitu bosan. Nobara pun meminta Nita bersembunyi di belakang Bunkamura, sementara dia akan menahan Haruta. Nobara sadar bahwa Haruta adalah sosok yang mencelakai Ichichi. Haruta pun melemparkan pedangnya, namun senjata itu ditepiskan dengan mudah oleh Nobara. Gadis ini lantas menyerang Haruta dengan palu dan pakunya. Sayangnya semua serangan Nobara bisa dihindari Haruta dengan mudah. Ketika Nobara sibuk bertarung, tanpa diduga pedang tangan Haruta bergerak sendiri dan mengejar Nita hingga ke dalam mall. Pedang tersebut lantas menyayat kedua kaki Nita dan membuat wanita itu jatuh tersungkur. Haruta pun senang karena bisa menemukan targetnya kembali. Dia pun langsung berlari dan menendang Nita dengan begitu keras. Jelas saja Nobara sangat marah, namun dia terkejut karena pedang tangan Haruta bisa muncul begitu saja. Padahal sebelumnya dia yakin bahwa pedang itu telah dibuang Haruta. Dalam kondisi sulit, Nobara melesatkan beberapa pakunya hingga menghancurkan atap bangunan dan menimpa Haruta. Namun tanpa diduga pedang tangan Haruta memukul rahang bawah Nobara dengan sangat keras. Kejadian ini membuat Nobara langsung tertunduk dan tidak bisa menggerakkan mulutnya. Nita pun berusaha bangkit dan merangkak untuk menyelamatkan diri. Namun Haruta langsung menusuknya berkali-kali dengan pedang tangannya. Nobara sontak berteriak dan meminta Haruta menghentikan penyiksaannya. Dia pun bangkit dan berusaha memukul Haruta dengan palu kecilnya. Sayangnya dia tersungkur dan kesulitan untuk sekedar berdiri. Ketika Nobara kembali bangkit dan menyerang Haruta, saat itu juga kaca mall tiba-tiba hancur berantakan. Ternyata yang menghancurkan kaca tersebut adalah si Nanami. Wajah Nanami nampak serius dan masih menyimpan amarah yang sangat mendalam. Dia lantas melepas dasi dan mengikatnya pada tangan kanannya. Haruta pun meminta Nanami untuk menyadari kondisinya, apalagi dia telah menyandra manajer Nita. Namun dia begitu kaget setelah menyadari bahwa Nita telah kabur menaiki tangga berjalan atau eskalator. Belum selesai rasa kagetnya, tiba-tiba Nanami sudah berada tepat di belakangnya. Dengan serius, Nanami bertanya pada Nita tentang jumlah dan persenjataan kelompok Haruta. Tentu saja Haruta tidak mau menjawab dan pura-pura tidak tahu. Saat itulah Nanami menonjok muka Haruta dengan begitu keras. Saking kerasnya, pukulan Nanami membuat Haruta terjungkal beberapa meter. Haruta pun sadar bahwa dia pasti mati jika tidak menggunakan teknik kutukannya. Dia pun berusaha kabur dari Nanami. Namun Nanami langsung menjambaknya, dan dia kembali bertanya tentang jumlah dan persenjataan aliansi Haruta. Dikarenakan tidak mau jujur, Nanami pun meninju perut Haruta hingga dinding di belakangnya retak begitu parah. Dalam perjalanan ke tempat ini, Nanami menemukan banyak asisten pengawas yang tewas terbunuh. Sambil mencekik Haruta, Nanami begitu yakin bahwa itu semua adalah perbuatan Haruta. Merasa tidak berdaya, Haruta pun lantas menangis dan meminta maaf. Saat itulah Nanami melepaskan cengkeramannya. Namun saat itu juga, dia melepaskan pukulan super dahsyat pada wajah Haruta. Haruta pun terhempas hebat dan menabrak dinding gedung sebelah. Nobara sangat terkejut melihat kekuatan mengerikan Nanami. Level kekuatan Nanami yang merupakan penyihir Jujutsu tingkat pertama begitu berbeda dengan dirinya. Setelah itu, Nanami lantas mengajak Nobara untuk segera menemukan Nita. Di waktu yang sama, Mei Mei bertemu dengan Kenjaku di sudut lintasan kereta. Saat ini Mei Mei masih belum sadar bahwa sosok di hadapannya bukanlah Geto Suguru. Dia pun bertanya-tanya, mengapa Geto masih hidup? Padahal dia yakin bahwa Gojo telah mengakhiri nyawa Geto. Ataukah mungkin semua kekacauan ini timbul akibat dari perseteruan Gojo dan Geto? Namun dia tetap yakin bahwa Gojo adalah yang terbaik. Gojo sangat kuat, dia tidak perlu bekerja sama dengan orang lain, dan tidak pernah menggunakan trik licik. Sejujurnya Mei Mei lebih menyukai Geto daripada Gojo. Tentu saja sangat disayangkan,
bila dia harus membunuh penyihir berbakat seperti Geto. Disinilah Mei Mei sangat yakin bahwa sosok di hadapannya adalah Geto palsu. Kenjaku pun mengeluarkan roh kutukan tingkat khusus yaitu Dewa Cacar. Jika Mei Mei berhasil mengalahkan roh kutukan Dewa Cacar, maka Kenjaku akan menjadi lawannya. Sedetik setelah Kenjaku pergi, Dewa Cacar langsung menyerang Mei Mei dengan perluasan domainnya. Roh kutukan ini lantas mengurung Mei Mei di dalam peti mati dan menghujaminya dengan batu super besar. Untungnya Mei Mei berhasil menghancurkan peti dan batu itu dengan kapak besarnya. Dia jadi sangat bersemangat, karena sudah beberapa tahun ini dia tidak menemukan lawan yang bisa membuatnya merasa terancam. Di dalam mall, Nanami dan Nobara berhasil menemukan Akarinita. Nanami menyampaikan bahwa Ichichi masih bertahan, karena sedari awal dia adalah penyihir Jujutsu yang bertekad baja. Nanami meminta Nobara dan Nita menunggu balapan tuan di tempat ini. Dia pun berencana untuk bergerak ke basement lantai 5 stasiun Shibuya bersama klan Zenin. Dengan tegas, Nanami tidak mengizinkan Nobara ikut serta, karena gadis ini pasti hanya menjadi beban saja. Sementara itu di dalam stasiun Shibuya, Itadori terus berlari menuju basement lantai 5. Ketika menuruni eskalator, tanpa disangka Itadori bertemu dengan Choso. Tentu saja Choso langsung menggertakkan giginya. Dia lantas menyiapkan teknik manipulasi darahnya untuk membalaskan kematian adik-adiknya.